Yang pertama-tama alasan saya bertahan di bisnis ini terutama keluarga, Mas. Karena untuk sekarang kalau kita cuma mau ikut orang, ya kemungkinan kita nggak bisa maju, Mas. Mas mau potong? Iya, oke, Mas. Salah satu profesi yang bisa memegang kepala rakyat biasa hingga pejabat negara. Bagaimana kisah inspiratifnya hingga bisa menghasilkan cuan? Saksikan hanya di channel Terbang Tinggi. Learning together, stronger together. Perkenalkan, nama saya Yuda Kasita, alamat saya Kantongan B, Merdiko Rejo, Sleman. Saya memilik potong rambut Kaisar yang berada di Jalan Bibis Tempel, Sleman, Yogyakarta. Untuk menjalani bisnis ini, saya merintis usaha ini selama kurang lebih 3,5 tahun. Untuk yang pertama, usaha ini mungkin usaha yang mungkin resikonya lebih kecil, terus sangkut pautnya juga sama konsumen, dan harapan untuk kedepannya tuh lebih bisa baik lagi, karena yang namanya jasa pasti akan dibutuhkan sama manusia atau seseorang. Dulu pertama-tama saya belajar motong, saya juga ikut orang, Mas, dulu. Karena saya pikir kalau cuma kerja aja nggak pakai ilmu juga kayaknya besoknya bersaingnya akan susah. Beda kalau kita punya keterampilan, mungkin kedepannya bisa lebih bagus lagi. Saya dulu pertama cuci mobil pernah, terus jaga gudang toko pernah, jualan galon refill pernah, terus yang terakhir itu saya jualan bakso tusuk keliling pernah, Mas. Saya ikut orang tuh dari 2014, Mas, sampai 2018. Setelah saya nikah, saya baru usaha sendiri karena kebutuhannya yang harus dinaikin juga. Dulu modal pertama saya buka tuh sekitar 15 juta, Mas. Udah sama sewa kiosnya sama peralatannya. Pertama ilmu dulu, terus komunikasi seseorang juga harus bisa melayani orang dengan baik. Sama itu aja sih, Mas. Cuma memastikan orang yang datang ke sini bisa datang lagi ke sini. Di sini paling enggak sekitar 6,5 juta, Mas, per tahunnya. Ya untuk balik modal itu enggak lama sih, Mas, kalau usaha kayak gini. Yang penting setahun pertama itu bisa perpanjang kios dulu. Kalau rata-rata tuh di sini ya paling enggak 20 sampai 30 orang setiap harinya. Kalau keterampilan khusus itu yang utama juga sih, Mas. Soalnya kan kita ngikutin zaman juga, Mas. Harus bisa nurutin kemauan konsumen. Itu yang pertama itu aja. Omsetnya ya kurang lebih sekitar 5 sampai 6 jutaan per bulan. Untuk yang titik terendah mungkin saya buka ini tuh sebelum Covid datang 3 bulan, Mas. Jadi saya tuh buka tuh Agustus. Covid itu kalau nggak salah November atau apa itu. Saya buka baru susah-susahnya ditambah Covid itu lagi, Mas. Jadi nggak ada orang yang berani untuk keluar rumah, atau sementara untuk potong rambut tuh kayaknya udah nggak memungkinkan karena orang sekolah juga waktu itu jarang, Mas. Banyak yang diliburkan gitu loh, Mas. Yang pertama-tama alasan saya bertahan di bisnis ini terutama keluarga, Mas. Karena untuk sekarang kalau kita cuma mau ikut orang, ya kemungkinan kita nggak bisa maju, Mas, dalam arti dari segi hasil, terus untuk kemandirian juga kurang, Mas. Makanya saya putuskan untuk bertahan di ini usaha potong rambut ini. Ya, kalau orang yang tanya itu banyak, Mas, makanya saya kan cuma mau ngasih tahu aja. Kalau Kaisar itu kan kalau bagi orang sini kan mungkin nggak ada yang tahu, Mas, tapi kalau bagi orang Cina dia taunya raja. Kalau saya mau tulis raja, Mas, seolah-olah saya itu kayak yang paling tinggi gitu loh.
Tapi dari sisi lain, kalau dia tanya cuma kaisar, ya saya cumanya ingin kalau orang yang datang ke sini tuh saya perlakukan seperti raja, Mas. Jadi datangnya harus kayak apa, pulangnya harus kayak apa, saya nomor satukan yang kayak gitu, Mas. Kalau mengembangkan punya, Mas, rencana, Mas. Tapi kalau kayak ginian yang susah cuma sumber dayanya, Mas. Mungkin kita bisa nyari uang, nyari orang, Masnya, yang bisa motong, tapi yang jujur kurang. Kita ngelatih orang yang dirasa harus ikut kita, malah dia bikin sendiri itu udah biasa, Mas. Jadi serba sulit juga kalau untuk mau nyari orang yang benar-benar bisa sejalan sama pemikiran kita. Untuk sementara ini sendiri, Mas. Sampai finishing, sampai keramas, sampai kering udah saya tangani sendiri. Kalau saya dari dulu nggak pernah nyebar sebaran, Mas. Cuma dari Gethok Tular itu kita ngelayanin orang dengan baik, mungkin orang lain akan berbuat baik juga pada kita, mungkin seperti itu. Kalau saya bukanya biasanya luhur, Mas, luhur sampai jam 8. Tapi kalau ada kayak keperluan di kampung, kayak ada rapat, karena apa aku pulangnya agak awal sedikit, cuma untuk ngumumin aja sih, Mas, sebagai warga kampung gitu aja. Jarang, Mas, kecuali ada kepentingan keluarga atau saya harus sakit, cuma itu aja. Saya nggak pernah bermain media sosial, Mas, sementara ini ya cuma mulut ke mulut, terus punya kontaknya, udah gitu aja sih. Saya Pak Aris Bendosari Gede, Salam Magelang. Saya sering ke sini potong rambut di tukang cukur Kaisar. Saya sangat cocok sekali, biasa menjadi langganan saya. Dengan ini saya berterima kasih kepada Mas yang sudah mengukur. Barangkali ada kekurangan saya, kepansan saya waktu dicukur, saya minta maaf. Jangan lupa like dan subscribe di channel Terbang Tinggi. Nama saya Pak Rustam, alamat saya di Sokawetan. Kenapa saya milih dipotong rambut di Kaisar? Saya udah langganan sebelum buka di sini dia. Jadi dulu dia bukanya di Cebongan, terus saya sampai nyari-nyari. Terus saya sekeluarga, anak-anak saya langganannya di sini. Hasilnya memuaskan. Dari sisi tarif cukup murah dan layanan juga oke. Hasilnya luar biasa, bagus. Jangan lupa like and subscribe di channel Terbang Tinggi. Oke. Yang pertama ya itu, Mas, memberikan yang terbaik aja supaya orang itu bisa menilai kerjaan yang baik sama yang kerja salah-salah, terus ramah ke semua orang, nggak peduli itu besar atau kecil, yang penting kita ramah sama seseorang. Balik modal itu sebenarnya nggak lama sih, Mas, mungkin 3 bulan atau 4 bulan itu. Kalau nggak ada COVID ya udah kembali, Mas. Itu kalau lancar, Mas, berarti nggak ada kayak COVID kemarin. Kalau ada COVID kemarin ya yang penting bertahan dulu aja sih, Mas. Soalnya usaha itu susahnya di situ, bertahannya susah. Yang didapat ya kalau mungkin ya kebutuhan rumah tangga tuh udah bisa tercukupin, Mas. Kalau beli-beli ya yang penting anak sama istri udah beli dulu aja, udah bangga saya, Mas. Contohnya pertama yaitu cari pemikiran yang cocok sesuai hobi dulu. Kalau udah cocok sama yang mau ditekunin, tinggal didalamin. Kalau udah didalamin baru ditekunin, yang rajin, yang sabar, yang semangat. Minimal kita
berdiri di kaki sendiri aja itu mas, udah bagus. Kalau model-model tuh banyak mas di media juga banyak. Tinggal orang kan mungkin kalau kita di sini nggak ada modelnya, mungkin dia lebih tahu juga mas. Kalau untuk model sekarang, jangan lupa like dan subscribe di channel Terbang Tinggi. Dengan harga yang murah, kualitas yang wah. Setelah melihat kisah inspirasi tersebut, bagaimana buat teman-teman semuanya? Apakah mau menjalani bisnis ini? Apakah mau menjalani usaha ini? Dan jangan lupa tonton hanya di channel Terbang Tinggi, Learning Together, Stronger Together.